Harga pangan dunia itu naik 2,4%. Harga beras medium itu di harga 15.750 per kilo. Sekarang udah di angka 15.900. Sebenarnya fluktuatif sih. Tapi kalau kita tarik tren panjang itu memang mulai ada kenaikan gitu. Artinya kan apa yang terjadi di global itu juga sangat terasa di Indonesia gitu. Harga pupuk ini menjadi suatu gejolak yang cukup berarti bagi sektor pertanian begitu ya. Apalagi di tengah adanya berbagai macam gangguan terhadap sistem pangan global. Iklim ekstrim tersebut, El Nino itu akan berdampak pada pergeseran musim tanam, penurunan produktivitas, potensi kenaikan harga beras akibat berkurangnya pasokan domestik. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Bongkar Data, kali ini bersama dengan saya Tina. Di obrolan kali ini kita akan membahas sesuatu yang selalu berkaitan dengan keseharian kita, yaitu pangan yang kalau kita lihat akhir-akhir ini mulai dapat banyak tekanan dari berbagai sisi. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan dua peneliti Litbang Kompas yang sudah hadir bersama dengan saya. Ada Faisal Fakih dan juga ada Mas Antonius Purwanto. Nah, Faisal dan Mas Pur, seperti tadi aku sampaikan, setelah kita membahas banyak hal terkait dengan peperangan di Timur Tengah yang berdampak kepada banyak hal, kayaknya penting untuk kita mendiskusikan tentang hal yang itu sangat basic untuk keseharian kita sehari-hari. Tapi mungkin aku mau ke Mas Pur dulu, Mas Pur. Ini kan apa yang terjadi di Timur Tengah itu kan disampaikan dan kita juga melihat berbagai data menunjukkan sangat berdampak ke situasi global termasuk dengan pangan. Boleh nggak Mas Pur sedikit menceritakan bagaimana situasi kalau situasi mungkin harga atau ketersediaan pangan secara global, apakah so far masih aman? Ini kan perang sudah 1 bulan lebih gitu ya. Atau sudah mulai bergejolak, tanda-tandanya seperti apa Mas kira-kira? Salah satu poin yang saya ingin sampaikan itu terkait dengan indeks harga pangan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB ya. Harga pangan dunia itu naik 2,4% pada Maret 2026. Itu dibandingkan Februari sebelumnya. Kenapa? Itu akibat tingginya biaya energi imbas dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Mungkin sebagai gambaran, itu apa indeks harga pangan FAO? Itu adalah mengukur perubahan bulanan harga internasional dari 5 kelompok komoditas. Ini yang perlu dilihat juga ya, komoditas pangan, yakni sereal, minyak nabati, produk susu, daging, dan gula. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, rinciannya sebenarnya cukup menarik. Yang pertama, ini terkait dengan sereal. Jadi indeks harga sereal FAO itu meningkat 1,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Sereal itu seperti padi-padian dan sebagainya? Ya, lonjakan itu utamanya didorong oleh harga gandum dunia yang naik 4,3%. Kenaikan harga gandum itu ada 2 faktor yang menyebabkan. Yang pertama itu adalah kekeringan yang melanda kawasan pertanian di Amerika Serikat. Kedua adalah ekspektasi pengurangan luas tanam di Australia. Nah, yang menarik adalah karena biaya pupuk yang lebih tinggi. Ini juga terkait dengan ditutupnya Selat Hormuz. Kemudian juga harga jagung global ikut terangkat seiring dengan naiknya harga pupuk. Indeks harga minyak nabati juga naik ya, itu 5,1% dibandingkan Februari. Kemudian juga kalau kita lihat dari harga minyak sawit, kedelai dan bunga matahari itu juga ada kenaikan. Yang menarik juga di sisi peternakan, sektor peternakan, indeks harga daging itu tercatat rata-rata 127,7 poin. Ini artinya apa? Naik 1% dibandingkan Februari. Nah, yang paling tinggi adalah kenaikan gula. Kenaikan gula kalau lihat dari indeks harga gula FAO itu naiknya lumayan 7,2% sepanjang bulan Maret. Lumayan gede juga ya? Lumayan tinggi. Kenapa? Ini yang menarik ya sebenarnya ya. Itu dipicu oleh kebijakan Brasil sebagai eksportir gula utama yang akan menggunakan lebih banyak tebu untuk memproduksi etanol. Ya, sebagai langkah mengimbangi harga minyak mentah internasional yang lebih tinggi. Jadi kalau kita mengacu pada indeks FAO, ini menjadi menarik bahwa dalam rentang waktu terakhir-terakhir ini harga pangan dunia itu melonjak. Itu salah satu yang mungkin juga perlu dilihat bagaimana dengan kemudian dengan Indonesia.
seperti apa. Menarik ya, ternyata Ya. terlihat sekali bahwa itu dampaknya sangat real dan ternyata tekanannya memang dari mana-mana. Tapi sebelum nanti kita melanjutkan terkait ini sebenarnya apa sih yang terjadi, apa faktor-faktor yang menyebabkan, mungkin aku mau geser dulu ke Faisal. Kemarin kan kita ada Lebaran dan itu biasanya memang memicu harga pangan naik. Iya. Kondisinya seperti apa kalau di Indonesia? Oke. Nah, selain harga minyak yang melambung tinggi begitu, harga pupuk dunia juga ikut naik nih, karena memang biaya distribusi yang juga ikut naik akibat tersendatnya atau terhambatnya distribusi di jalur Selat Hormuz itu. Nah, memang kalau secara global itu dampak tadi sudah disampaikan Mas Pur, harga pangan dunia melonjak begitu ya, berdasarkan data dari FAO itu. Namun ada sisi lain, yaitu bahwa di tengah harga yang melonjak itu, produksi pangan juga semakin terancam nih, karena kenaikan harga pupuk itu nanti juga berimbas pada petani yang cenderung menurunkan input untuk biaya produksinya agar bisa lebih ditekan gitu, sehingga secara kualitas dan kuantitas produksi mungkin bisa menurun. Nah, kemudian untuk Indonesia sendiri begitu, terkait dengan dampak yang ditimbulkan itu dari segi harga pupuk memang ada gejolak tersendiri begitu ya. Tapi kemarin Menteri Pertanian kita Bapak Amran begitu itu mengatakan bahwa persediaan berbagai macam produk atau komoditas pangan di Indonesia masih cukup aman. Tapi itu belum menjamin sepenuhnya, karena di saat ini kan perang ataupun tanda-tanda kedamaian belum juga muncul nih. Setelah kemarin perundingan yang cukup lama ternyata 21 jam nihil belum begitu ya. menemukan hasil. Iya, ancaman itu semakin nyata ketika dari BMKG dan juga BRIN memperingatkan akan adanya potensi dari iklim yang ataupun El Nino yang mungkin akan berdampak pada kekeringan yang mengakibatkan produksi pertanian Indonesia menjadi terganggu begitu. Aku coba cek dari biasa kita kan pakai datanya, ada Bank Indonesia tuh dia punya satu sistem ya untuk memantau harga pangan, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Itu ternyata memang ada kenaikan harga ya. Misalnya kalau konteksnya komoditasnya beras, tadi kan Mas Pur sampaikan sereal itu salah satu yang peningkatannya lumayan tinggi. Ternyata di Indonesia mulai agak kelihatan juga nih. Kalau misalnya aku ngelihat data di awal tahun Januari itu memang naiknya nggak terlalu besar. Misalnya di soal harga beras medium itu di harga 15.750 per kilo. Sekarang udah di angka 15.900. Sebenarnya fluktuatif sih. Tapi kalau kita tarik tren panjang itu memang mulai ada kenaikan gitu. Artinya kan apa yang terjadi di global itu juga sangat terasa di Indonesia gitu. Bahkan mungkin harga pangan yang lainnya sebenarnya kalau beras kan kita masih relatif bisa menyediakan dari dalam negeri ya. Apalagi di tahun 2025 kita ingat kita disampaikan bahwa tercatat swasembada beras gitu kan. Nah mungkin yang menantang adalah komoditas-komoditas yang kita belum bisa menyediakan dari dalam negeri. Misalnya kayak tadi Mas Pur sebut ada daging. Itu kan kita masih banyak impor dari berbagai negara, misalnya Australia atau Brasil, India dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tentunya untuk kita, dan tadi juga disampaikan ini adalah salah satu faktor besarnya karena peperangan di Timur Tengah yang masih belum ada hilalnya gitu lah kalau dibilang. Itu gimana sih Sal sebenarnya? Tadi yang sempat saya mention juga, harga pupuk dunia itu kalau misalkan kita berdasarkan data ya dari Green Market yang dikelola oleh Bloomberg begitu, itu harga pupuk per kemarin itu berarti tanggal 10 ya, itu sudah lebih dari sekitar $600 AS per ton. Itu naik dibandingkan ketika sebelum adanya konflik atau peperangan yang pada akhir Februari lalu, itu masih di harga sekitar 480-an. Jadi naiknya cukup tinggi begitu. Waktu itu juga saya menulis di awal bulan Maret itu juga sudah menyentuh 500 nih, sudah naik. Nah, ini kemudian peperangan sudah berlanjut sampai akhir atau sampai saat ini, itu harganya semakin melonjak juga. Nah, harga pupuk ini menjadi suatu gejolak yang cukup berarti bagi sektor pertanian begitu ya. Apalagi di tengah adanya berbagai macam gangguan terhadap sistem pangan global seperti rantai pasok yang belum maksimal, atau bahkan juga di sisi lain itu harga pangan cenderung ada ketimpangan begitu di berbagai negara juga. Nah, dalam konteks Indonesia ini juga cukup
cukup berarti Mbak Tina kenaikan harga pupuk ini, karena di satu sisi Indonesia itu ya sebagai negara agraris ya, kita membutuhkan pupuk yang cukup tinggi. Yes, Ya. betul. Kementerian Pertanian itu memperkirakan di tahun 2022 ya, itu di angka sekitar 22 sampai 26 juta ton per tahun itu ya. Itu untuk kebutuhan pupuk. Nah, kemudian masalahnya adalah produksi pupuk kita atau di dalam negeri secara domestik itu masih jauh. Kemarin di tahun 2025 pupuk yang bisa diproduksi oleh domestik atau di dalam negeri itu hanya sekitar 14 juta ton. Jadi agak cukup jauh, ada sekitar gap 7 sampai 8 juta ton juga begitu. Nah, kemudian kita juga melihat nih data dari BPS, volume impor pupuk Indonesia itu juga cenderung masih di angka yang cukup tinggi. Bahkan 2023 sampai kemarin 2025 itu cenderung mengalami kenaikan gitu. Artinya kan di sini bahwa kebutuhan akan pupuk itu masih atau bahkan bertambah cukup tinggi. Tapi dengan adanya gejolak ini justru menjadi tantangan tersendiri nih bagi pertanian Indonesia, karena memang pupuk ini memiliki atau berkontribusi besar terhadap kualitas maupun kuantitas hasil panennya. Nah, di satu sisi Indonesia juga masih harus menyalurkan yang namanya pupuk subsidi kan bagi petani-petani yang berhak mendapatkan gitu. Itu nominalnya cukup tinggi Mbak Tina, ada di sekitar 44 atau 45 triliun begitu per tahun begitu. Nah, ini menjadi cukup berdampak juga nantinya terhadap keseimbangan fiskal juga kan. Betul. Karena ini adalah subsidi, jadi harus ditanggung oleh negara. Nah, ketika harganya naik itu juga akan menaikkan subsidi juga. Dan kemudian yang satu lagi yang menjadi penting untuk diperhatikan juga, meskipun Indonesia mampu memproduksi tadi sekian juta ton, itu bahan-bahan bakunya itu juga masih impor. Seperti di dalam pupuk NPK itu kan ada fosfat, itu juga masih impor dari Rusia salah satunya. Nah, ini menjadi sebuah tekanan dari berbagai sisi nih, ketika ada konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak pada kenaikan harga minyak, kemudian berdampak juga pada harga pupuk begitu, karena ini memang efek dominonya cukup besar. Betul. Terutama kemudian ketika dikaitkan dengan pangan, ya tadi harga pangan fluktuatif, bahkan di global WHO sudah mencatat kenaikan. Hanya saja memang di Indonesia kenaikannya mungkin belum terlalu tinggi dan harapannya tidak tinggi juga gitu kan. Harapannya tidak tinggi dan bisa diantisipasi oleh pemerintah. Aku mungkin mau geser dulu ke Mas Pur. Tadi masih sedikit menyinggung soal harga. Betul. Apakah itu di kita itu juga tercapture dari misalnya inflasi pangan kita so far seperti apa Mas kondisinya? Kalau kita melihat data-data yang terakhir dilihat dari BPS misalnya, kita bisa melihat ada beberapa komoditas yang kemudian ini cukup besar nih impact-nya gitu loh. Salah satunya adalah gandum. Kalau kita tahu gandum ini kan 100% itu kan dipenuhi dari impor. Yes, betul. Nah, ketika nanti akan terjadi gejolak misalnya, nah ini yang paling terdampak. Kenapa? Kita ini kalau kita lihat di prediksi di angka di tahun 2026 itu ada 11, juta ton gandum, baik untuk keperluan industri, tepung terigu maupun untuk pakan ternak. Ya, komoditas lain apalagi? Yang kedua adalah kedelai. Kita juga tahu ya, kebutuhan itu berkisar di 2,4 juta hingga 2,6 juta ton per tahun. Nah, 80-90% itu kebutuhan untuk perajin tahu dan tempe. Atau sekarang yang terjadi kan mungkin harganya tetap tapi ukurannya ukurannya dikecilin, resizing lah semacam itu ya. Nah, kemudian juga ada lagi yang terakhir terkait dengan gula. Gula ini juga cukup besar. Mungkin lihat dari sisi 3 ini dulu ya. Jadi kalau kita melihat data dari BPS itu, Indonesia tuh mengimpor gula sebanyak 5,31 juta ton. Ya, dengan nilai itu 3,03 miliar dolar pada tahun 2024. Jadi kita bisa bayangkan juga ketika harga di tingkat global itu naik, maka itu juga punya impact yang cukup besar buat Indonesia. Berkaitan dengan itu juga, maka itu juga punya impact terhadap inflasi pangan. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi terakhir itu ada 3 tekanan. Tekanan pertama itu adalah tekanan eskalasi geopolitik global. Nah, kemudian yang kedua itu tadi juga disebut soal iklim. Iklim ekstrim El Nino, bahkan dibilang Godzilla ya, untuk tahun 2026. Nah, dan yang terakhir adalah terkait dengan distribusi domestik. Ini juga
berkaitan dengan yang nanti akan berujung pada inflasi pangan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa analisis dari lembaga survei juga yang lain, kita bisa melihat untuk periode 2019 sampai 2024, produksi padi kita itu tercatat relatif datar sebelum meningkat pada tahun lalu. Tapi yang menjadi menarik adalah itu belum menjadi bantalan saat menghadapi potensi El Nino untuk tahun ini. Ada sebagian pengamat yang mengatakan seperti itu. Jadi iklim ekstrim tersebut, El Nino itu akan berdampak pada pergeseran musim tanam, penurunan produktivitas, potensi kenaikan harga beras akibat berkurangnya pasokan domestik. Kemudian kalau dari sisi dari eskalasi geopolitik, itu juga akan mendorong kenaikan harga energi. Nah, lebih dari itu, gangguan distribusi gas alam yang tadi disebut berkaitan dengan pupuk, itu juga akan meningkatkan harga pupuk, yang pada akhirnya adalah juga berpengaruh terhadap produksi pertanian gitu ya. Kalau kita lihat dari harga kontrak berjangka urea ya yang dibutuhkan itu mencapai harga di $684 Amerika Serikat per ton. Ini tertinggi sejak Oktober 2022. Oh, karena 2022 waktu itu ketika Rusia dengan Ukraina juga. Betul, ya, itu juga terkait dengan hal itu. Kemudian kawasan Teluk itu juga menyumbang sekitar 46% pasokan urea global. Jadi bisa dibayangkan ya, sehingga gangguan distribusi ke wilayah tersebut berpotensi akan meningkatkan biaya produksi pertanian secara global. Nah, tapi ada satu lagi yang sebenarnya menarik, Tina, terkait dengan tekanan karena pelemahan nilai tukar rupiah ini juga perlu menjadi catatan juga. Karena kalau kita lihat 2 hari ini aja ya, itu angkanya sudah di angka 17.000. Kenapa ini penting disebut? Karena ini juga punya impact yang besar untuk Indonesia. Kita bisa bayangkan asumsi dasar dari ekonomi makro APBN 2026 itu 16.500. Jadi dengan naik 1.500 aja udah bisa dibayangkan nanti akan punya impact yang seperti apa. 3 bulan pertama lah, katakanlah. Inflasi kita itu kan sudah melebihi target. Ini kita semua situasinya sudah melebihi dari target-target yang ditetapkan baik di APBN maupun target inflasi sendiri itu kan kita di 1,5 sampai 3,5, tapi kita udah melampaui itu. Artinya ini memang situasi yang kita perlu waspadi bersama ya. Tapi tadi Mas Pur sempat menyinggung ada beberapa faktor yang akhirnya berdampak ke situ dan menjadi semakin pelik ketika tadi di-mention soal iklim. Disebutkan bahwa akan ada El Nino Godzilla di 2026 meskipun sampai hari ini itu masih panas, tiba-tiba nanti sore hujan, besok panas lagi gitu ya. Gimana Sal? Ini sesuatu yang kayaknya sebenarnya kemarin-kemarin juga udah sempat kita alami gitu ya. 2023, 2024 itu kan perubahan cuaca juga sangat berdampak ke pertanian. Itu kira-kira akan seperti apa nanti? Jadi memang dari BMKG itu memprediksi bahwa di Indonesia di tahun ini akan mengalami musim kemarau yang lebih awal dan juga lebih panjang. Nah, itu yang menjadi perlu diwaspadai juga. Selain itu dari Badan Riset Indonesia begitu, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu juga memprediksi ada kemungkinan bahwa atau musim kemarau di tahun ini menjadi El Nino yang cukup kuat atau nama lainnya itu Godzilla itu ya. Walaupun di sisi lain juga BMKG memprediksi itu kemungkinannya masih di sekitar di bawah 20%. Tapi itu namanya kemungkinan kan bisa saja terjadi gitu. El Nino ini memang sebagian besar di wilayah Indonesia itu puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus, Mbak Tina. Nah, itu menjadi sangat berdampak ketika kekeringan tiba dan juga petani tidak bisa menanam atau bahkan justru gagal panen. Dari BNPB begitu ya, itu memperkirakan jadi akibat bencana iklim 2010 sampai dengan 2024 itu kerugian yang ditaksir itu mencapai 2,25 juta hektar gitu. Itu cukup tinggi. Nah, kalau kita konversikan dengan produktivitas padi kita yang rata-rata 5,2 juta ton begitu menjadi sekitar 11 juta ton produksi padi yang hilang itu. Nah, ini menjadi cukup riskan ketika bencana iklim ini sering sekali melanda Indonesia. Kemarin ketika akhir tahun kita tahu banyak di Sumatera bencana ya di Sumatera, banjir, tanah longsor, itu kan juga berdampak besar nih bagi pertanian. Nah, kemudian setelah musim hujan mereda, datanglah musim kemarau dan itu bencana lagi, kekeringan, kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, itu kalau kita spesifikkan lagi dari kerugian itu ya, itu untuk kekeringan sendiri, itu kerugian yang ditaksir dari produksi padi yang hilang itu mencapai sekitar 1 juta ton.
dari kurun waktu tersebut tadi yang saya sampaikan. Nah, ini menjadi bukan cukup lagi, memang sangat perlu untuk diwaspadai. Kemudian dari yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas begitu ya, itu terkait dengan kerugian ataupun dampak iklim ini bisa mencapai sekitar 78 triliun begitu dalam kurun waktu sekitar 4 tahun. Kalau mungkin terkait dengan harga mungkin masih bisa diantisipasi ya dan lain sebagainya dengan mungkin ada stimulus dari pemerintah. Tapi kalau udah kelangkaan, nah ini yang menjadi sangat riskan sekali gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai dari bencana iklim ataupun potensi dari El Nino Godzilla di Indonesia. Dan selain itu ada yang menyebabkan ataupun kenapa kemudian kerugian ini cukup besar adalah salah satunya disebabkan oleh rapuhnya sistem pertanian Indonesia. Jadi mayoritas pertanian Indonesia itu masih bersifat monokultur, yaitu hanya menanam satu jenis komoditas. Misalnya kayak tadi hanya menanam padi nih dalam satu lahan. Nah, ketika padi itu mengalami kekeringan, ya sudah, mereka mengalami kerugian total yang cukup besar dan tidak ada bantalan lagi kan untuk bisa mendapatkan hasil ataupun keuntungan dari pertanian yang mereka lakukan. Bahkan bagi petani-petani dengan akses modal terbatas, bukan tidak mungkin menjual asetnya ataupun bahkan ya beralihlah ke profesi lain dan sebagainya. Apalagi bagi yang mengandalkan pertanian ini menjadi ladang ataupun tempat mencari penghidupan, penghasilan sehari-hari, itu langsung berdampak pada kemiskinan yang makin sangat kompleks ya jadinya. Ya. Belum persoalan irigasi dan sebagainya di kita yang juga belum sepenuhnya optimal gitu ya. Ini lagi-lagi mengembalikan ingatan kepada tahun 2023 lalu yang Litbang Kompas pernah mengkaji itu ternyata memang sangat kompleks. Betul. Dan itu semacam alarm gitu yang ternyata semakin kesini makin nyata nih problemnya nih dari iklim. Waktu itu belum ada faktor peperangan yang ternyata sekarang makin besar mungkin dampaknya gitu. Ini kan kayak situasinya, aduh terus kita harus ngapain nih gitu. Sebenarnya kalau dari pemerintah gimana sih Mas Pur? Apakah sudah ada semacam antisipasi seperti apa atau sebenarnya kita aman-aman aja loh di balik situasi seperti ini gitu? Iya, kalau kita melihat angka-angkanya sih pemerintah cenderung optimis karena kebutuhan pangan kita itu relatif terjaga. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Isal ya. Angka-angkanya ada yang beberapa yang surplus gitu ya. Artinya dari stok kebutuhan pangan Indonesia itu relatif terjaga. Namun demikian optimisme tentu perlu ya di tengah situasi yang seperti ini. Tapi yang perlu juga diperhatikan adalah pemerintah juga perlu untuk juga memitigasi. Kalau situasi yang seperti ini akan berlanjut ya. Terus berlanjut. Jadi itu memang menjadi langkah yang penting buat pemerintah agar mempersiapkan diri, terutama untuk cadangan pangan nasional ya. Kemudian untuk beberapa komoditi yang impor, maka itu juga perlu dicari juga alternatif sumber impor di luar kawasan yang kawasan konflik. Saya kira itu juga menjadi penting ya. Beberapa komoditi yang memang kita sangat tergantung dengan impor itu perlu juga mencari alternatif lain yang memang perlu untuk dilakukan untuk Indonesia. Dan memang ini menjadi langkah penting juga, terutama untuk menahan laju inflasi pangan, terutama pada paruh kedua 2026 yang tadi disebut karena faktor iklim dan ada tekanan-tekanan yang lain juga. Saya kira itu Tina untuk pemerintah. Iya, karena sebenarnya kalau kita berbicara soal wah ini kok impor terus gitu, dalam beberapa komoditas memang kita belum bisa memenuhi sendiri sehingga harus impor gitu ya di situasi seperti ini. Short term-nya mungkin mencari dulu lah, kalau tadi yang harus lewat Selat Hormuz dan sebagainya atau negara-negara yang berkonflik, ya kita harus putar otak untuk mencari mitra yang lain. Tapi tadi Faisal sampaikan kayaknya penting juga bahwa sistem pertanian kita yang masih rapuh gitu ya, itu agaknya perlu menjadi perhatian juga untuk bagaimana nih yang harus, karena sebenarnya kalau berbicara pertanian juga kan sangat kompleks ya. Kalau misalnya dari kita nih sebagai sisi masyarakat, terus kita harus ngapain nih? Nah, mungkin saya akan melihat dari sisi kita sebagai masyarakat dan kita sebagai petani nih gitu ya. Jadi kalau kita melihat data hasil sensus BPS juga begitu ya, di tahun 2023 sensus pertanian itu jumlah petani gurem atau petani dengan lahan yang kurang dari 0,5 hektar itu jumlahnya mendominasi sekitar 60%, hampir 60% gitu. Nah, itu yang menjadi sangat rentan begitu bagi pertanian kita. Nah, petani gurem ini kan produktivitas mereka relatif rendah dan juga biasanya mereka melakukan pertanian hanya untuk diri mereka sendiri gitu. Nah, ini menjadi
cukup riskan ketika ada ancaman dari harga pupuk yang menaikkan biaya produksi secara otomatis, kemudian juga ancaman iklim yang juga beresiko pada gagal panen dan sebagainya. Nah, ini masyarakat dengan lahan segini nih akan bertahan hidup seperti apa gitu. Itu menjadi penting untuk dilihat juga. Nah, mungkin tadi dari Mas Pur menyampaikan dari peran pemerintah dan sebagainya. Nah, mungkin kita juga sebagai ataupun masyarakat petani perlu melihat ini juga begitu kan, dengan memperkuat sistem pertanian. Mungkin bisa dengan ada diversifikasi komoditas begitu, artinya memanfaatkan atau memaksimalkan dari lahan yang terbatas itu untuk bisa menanam lebih dari satu komoditas gitu. Kemudian kalau dari kita masyarakat ya tentu kita tidak tergantung pada satu komoditas tertentu gitu ya. Jadi kita bisa untuk diversifikasi juga dari segi konsumsi kita, ataupun bahkan kita juga bisa mulai nih untuk sedikit-sedikit pertanian-pertanian secara kecil, urban farming di perkotaan kan bisa juga gitu. Menarik, kita berbicara soal pangan, dunia pertanian sampai ke industri kreatif tadi ya, harus kreatif membuat ini gimana mengolah pertaniannya dan sebagai masyarakat kreatif nih harus gimana supaya tetap bisa mencukupi kebutuhan gitu ya. Seru sekali obrolannya Faisal dan Mas Pur, terima kasih memberi kita informasi lebih terkait dengan pangan dan berbagai hal, terutama dampak-dampaknya dan apa yang harus kita lakukan. Sahabat Data boleh menyimak juga tulisan-tulisan lainnya terkait dengan pangan ataupun dampak perang dan sebagainya yang sudah ditulis di Harian Kompas maupun di Kompas ID. Kita sudahi dulu obrolan Bongkar Data pada kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.